Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam itu, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Maximus dari Turin itu memberikan tafsiran mengenai ayat ini. Yang pertama bahwa Yohanes itu belum lahir, tapi ketika dia belum lahir, dia sudah bisa bernubuat ketika masih berada di dalam rahim ibunya. Ia mengakui kedatangan Kristus dengan gerakan-gerakan yang sukacita. Ia mengenali Tuhan dengan rohnya. Seperti yang kemudian dikatakan Elizabeth kepada Maria, ketika engkau memberi salam kepadaku, anak dalam kandunganku itu melonjak kegirangan. Jadi Yohanes itu sudah bersorak kegirangan sebelum ia lahir. Sebelum dia bisa bisa melihat seperti apa dunia ini, ia mampu mengenali Tuhan dengan rohnya. Dan secara simbolis, ya Maximus dari Turin menambahkan bahwa secara simbolis ini akan menandakan kemartirannya sendiri. Jadi kita tidak perlu heran bahwa setelah Herodes akhirnya memenjarakannya, ia terus memberitakan Kristus kepada para pengikutnya, bahkan dari penjara itu. Bagaimana Yohanes yang bersukacita dalam Tuhan, sekiranya kita pun juga bisa meneladan dia dalam sukacita ya dalam Tuhan. Lukas 1 ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Karena keagungan inilah, karena peristiwa inilah, maka Maria Bunda Allah, ini salah satu dogma gereja ya, yang kita rayakan setiap 1 Januari sebagai bentuk penghormatan terhadap Maria. Terkhususnya kepada Yesus sendiri sebetulnya yang adalah Tuhan. Ya, Maria Bunda Allah berarti kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Betul-betul bahwa Bunda Maria itu diberkati oleh karena imannya yang terwujud dalam komitmennya yang total dia terhadap panggilannya, melalui jawaban yang akhirnya dipenuhi ketika Yesus lahir ke dunia, dan dia menjadi ibu ya dari semua orang, kemudian membentuk tubuh yang mistik bernama gerejanya. Maria adalah tabut perjanjian baru yang menggambarkan kediaman Allah itu di bumi ya, di antara umatnya.